Di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam majlis ini, melanjutkan kembali kajian kita dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan tentang hadis Arba'in, dan kita masih di hadis yang ke-29, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu dan diberikan judul oleh penulis, yaitu tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, yaitu segala hal yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Terakhir kita sampai pada ucapan Nabi SAW. Nabi bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair." Maukah kutunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan. Jadi setelah sebelumnya Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka, maka beliau mengatakan, engkau beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji. Jadi beliau menjawab dengan rukun Islam. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Jadi perhatikan ucapan Nabi SAW di sini, yaitu abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Nabi menggunakan kata jamak. Abwab itu jamak dari bab. Bab artinya satu pintu. Abwab itu jamak dari bab, artinya pintu-pintu. Dan ini menunjukkan akan jumlah yang banyak. Jadi pintu-pintu kebaikan itu bukan hanya satu tetapi banyak. Seperti Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau juga membawakan satu bab yang berjudul Kasratu Turukil Khair, yaitu banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi beliau membawakan dua kata yang menunjukkan penguatan. Yang pertama kasroh, menunjukkan banyak. Kemudian turuk itu jamak dari torik. Jadi beliau mendatangkan dua kata yang menunjukkan sama-sama banyak, dan ini menunjukkan tentang bagaimana beliau ingin menetapkan pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Jadi bukan hanya satu, bukan dua, tetapi banyak. Dan dalam bahasa Arab, kata jamak itu menunjukkan bilangan 3 ke atas, tidak ada batasannya. Berbeda dengan kalimat bid'un. Ya, bid'un. Bid'un itu adalah satu bilangan antara 3 sampai 9, artinya tidak lebih banyak daripada angka tersebut. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Tidak mungkin 10, karena kalimat bid'un itu menunjukkan bilangan 3 sampai 9. Tapi berbeda ketika kalimat tersebut dengan kalimat jamak. Jadi nominalnya itu tidak terhingga, banyak. Jadi 3 ke atas. Bisa 3, bisa 5, bisa 10, bisa 100. Ya, intinya jamak. Nah, Nabi SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kutunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Nah, ketika beliau menyebutkan pintu-pintu kebaikan, beliau tidak menyebutkan semuanya, tetapi beliau kemudian mengambil bagian-bagian yang penting dari pintu-pintu kebaikan tersebut lil ghayah, supaya kita perhatian dengan hal ini. Bukan berarti yang tidak disebutkan itu tidak penting. Mereka penting, tetapi yang disebutkan inilah perkara yang penting untuk menjadi
perhatian kita. Jadi ada istilahnya, ada muhim, ada namanya aham. Ada penting dan ada yang lebih penting. Maka Nabi memulai dengan mengatakan as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perhatikan bahasa Nabi SAW. Nabi SAW menggunakan bahasa as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Nabi menganalogikan puasa itu sebagai perisai. Apa maksudnya? Aimani'un yamna'u sahibahu fid dunya wa yamna'u sahibahu fil akhirah. Yang mana itu merupakan mani'. Ya, mani' itu penghalang yang akan melindungi dia baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi akan melindungi dia di dunia maupun di akhirat. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin apa yang dimaksud dengan mani' fid dunia dan di akhirat. Kata beliau, amma fid dunya, adapun di dunia, fa innahu yamna'u sahibahu min tanawuli syahwatil mamnu'a fis shaum. Maka puasa itu akan berperan sebagai perisai untuk menjaga kita dari mengikuti syahwat. Ingat, syahwat bukan syubhat. Bukan berarti orang yang berpuasa itu tidak terkena syubhat. Karena puasa itu menghalangi seorang dari syahwatnya, bukan syubhat. Karena kaitannya dengan menahan jiwa. Maka apakah orang yang berpuasa bisa terkena syubhat? Jawabannya iya. Makanya kalau lagi puasa jangan suka dengar kajian yang gak penting. Buka A, buka B. Ustadz, tapi kan saya dalam tahap pencari kebenaran. Wis. Ingat kayak judul sinetron gitu kan, pencari Tuhan gitu kan. Apa itu mencari Tuhan? Tuhan gak perlu dicari, Tuhan itu sudah ada di atas. Ya. Kalau mencari jati diri iya, tapi kalau Tuhan gak perlu dicari. Dan ini diantara kedustaan kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Tuhan, Nabi yang mencari Tuhan. Gimana ceritanya Nabi kok cari Tuhan? Gak ada ceritanya Nabi cari Tuhan. Nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Gimana caranya mencari Tuhan? Sementara diantara sifat para Nabi itu tidak pernah terjatuh dalam kesyirikan, tidak pernah terjatuh dalam kesesatan sebelumnya. Mereka itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Loh Ustaz, buktinya Allah mengatakan di dalam surat Ad-Duha ketika menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, alam yajidka yatiman fa'awa, sebelumnya alam yajidka dhallan fahada, bukankah kami mendapatimu dalam kondisi tersesat lalu kami berikan hidayah? Berarti kan Muhammad sesat. Makanya kalau baca Al-Quran, baca tafsirnya biar nggak salah, supaya bisa paham apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Ya, makanya jangan cuma beli novel, jangan cuma beli fiksi, cerita-cerita nggak jelas, apalagi itu meme itu apa namanya, buku apa? Ya meme itu, anime, itu apa judulnya itu? Negeri Konoha. Anime apa itu? Jurus 1000 bayangan apa? Apa namanya? Nataro apa? Oh Naruto. Hafal antum ya. Beli itu antum baca, antum disuruh berkhayal hal-hal yang tidak jelas. Beli itu buku tafsir gitu loh. Nah, jangan baca hal-hal yang habis waktu baca hal-hal tersebut. Tapi itu melatih kita berimajinasi Ustaz. Malah menjadikan antum tidak percaya sama Tuhan. Akhirnya nanti antum menjadi orang-orang ateis, gak percaya sama Tuhan, percayanya sama siapa dewanya Naruto itu? Ya wis itu gak tahu saya.
Jadi menahan syahwat. Walihada yunhas shaimu an yuqabila man i'tada alaihi bimithli ma i'tada alaihi. Oleh karena itu, seorang yang sedang berpuasa dilarang untuk membalas perlakuan jahat. Orang yang melakukan kejahatan kepada jahat boleh dibalas dengan kejahatan yang semi. Itu hukum asalnya boleh-boleh aja. Tapi antum lagi puasa, ngapain kemudian antum membalas dia? Sementara puasa itu sendiri tadi menahan diri dari syahwat, menahan diri dari meluapkan emosi. Ya. Hatta innahu idza sabahu ahadun aw syatamahu yaqul. Sampai-sampai kalau dia mendapati ada orang yang mencela dia, mencaci maki dia, Nabi nyuruh dia mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Perhatikan kalimat inni shaim, para ulama menyebutkan ada dua maksud dari kalimat inni shaim. Maksud yang pertama, dia mengatakan kepada orang yang menyakiti dia, aku lagi puasa. Supaya dia pun sadar bahwasanya puasa itu harus menahan amarah. Amarah, meluapkan amarah tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan keafdolan dari puasa itu. Ya, jadi itu tidak membatalkan puasa, tapi dia menghilangkan afdolnya puasa. Jadi kita ngomong kepada orang tersebut, saya lagi puasa, saya ngapain ngeladeni Anda? Jangankan kita sedang puasa, sedang tidak puasa saja, tidak perlu kemudian kita meladeni orang-orang tersebut. Apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang seorang mukmin yang dizalimi, Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan yang orang ketika dia diganggu kepingin memperlihatkan kemampuannya. Mentang-mentang Anda rajin nge-gym gitu kan, badan Anda kekar, Anda kepingin memperlihatkan, ente nggak tahu siapa saya, gitu kan, ngomong gitu. Nggak gitu. Bukan seperti itu orang yang kuat. Justru dia lemah dalam saat itu. Kenapa? Karena dia kalah melawan hawa. Sementara kita disuruh untuk berjihad melawan hawa nafsu. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan jenis-jenis jihad, salah satu jihad itu adalah mujahadatun nafs, yaitu berjihad melawan hawa nafsu, sulit ditundukkan. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Allah katakan qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Dan ini satu kepastian yang Allah berikan, beruntung orang-orang yang dia berhasil mengalahkan jiwanya. Dia tidak mengalahkan, tapi dia menundukkan jiwanya tersebut. Dia kuasai jiwanya, supaya jiwanya itu tidak menguasai dia. Nah, itu orang kuat. Bukan yang kemudian kalau dia baru senggol dikit langsung ngamuk-ngamuk. Enggak gitu. Orang kuat tuh enggak seperti itu. Ya. Dia meredam, menahan emosinya untuk dia luapkan. Sedangkan maksud yang kedua dari inni shaim, kata para ulama, dia ngomong sama dirinya, saya lagi puasa. Jadi dia mensugesti dirinya. Dia katakan dalam dirinya, saya lagi puasa. Saya buat apa melakukan seperti ini? Tidak ada manfaatnya, hanya akan mengurangi nilai puasa. Sekali lagi ingat, marah itu bukan pembatal puasa. Maka jangan Anda ajarkan anak Anda kesesatan. Nah, jangan nangis. Nangis itu batalin puasa. Nggak ada kita fikih bilang nangis batalin puasa, jemaah. Nih dari dulu kita diajarin gitu. Jangan nangis, karena nangis itu batalin puasa. Betul nggak? Antum sesak ngajarin anak antum, nggak bener. Akhirnya disuruh mokel. Bapaknya tanggung jawab. Sudah buka aja, kamu sudah nangis. Enggak ada. Kalau antum bilang ya marah itu menghilangkan atau mengurangi afdolnya, iya, tapi kalau antum katakan itu sebagai pembatal puasa, keliru.
Berarti orang nggak boleh nangis. Berarti ketika dia berdoa lagi nangis-nangis pas Ramadan nggak boleh dong? Nggak boleh berarti. Sementara di antara hal yang paling utama dalam kita berdoa itu kita disuruh sambil menangis. Kok bisa gitu loh? Ada orang bilang menangis itu membatalkan puasa. Ini sesat nih, bid'ah, dolala finnar. Hati-hati ya. Antum jangan suka buat teori-teori sendiri. Sudah baca buku sing benar. Jadi dia ngomong sama dirinya, dia sugesti dirinya, saya lagi puasa, saya buat apa menghadapi orang seperti ini? Sudah. Dan itu diantara sifat ibadur rahman. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Furqan ayat yang ke-63. Apabila ada orang-orang jahil yang datang mengejek dia, mencaci maki dia, dia tidak balas ejekan itu. Bahkan Allah menyuruh dia menjawab dengan jawaban yang terbaik. Ini berat. Berat memang. Tapi kalau orang berusaha, Allah pasti mudahkan. Tidak mudah jemaah. Ada orang caci maki antum, ada orang kemudian ngata-ngatai antum, lalu kemudian antum balas dengan ucapan-ucapan yang terbaik. Oh, tidak mudah. Tapi itu diantara sifat ibadur rahman. Antum baca surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya, itu adalah sifat ibadur rahman. Sampai ayat terakhir itu menjelaskan tentang sifat ibadur rahman. Mulai dari ayat yang ke-63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama dan seterusnya. Ya. Itu sifat ibadur rahman. Nah, jadi dia katakan sama dirinya, saya puasa nih, ngapain saya ngadapi orang seperti ini? Itu di dunia. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, fahuwa junnatun minan nar, maka dia adalah perisai dari api neraka. Yakika minan nar yaumal qiyamah, yang akan menahan dirimu dan akan melindungi dirimu dari api neraka. Sebagaimana kita tahu dalam hadis yang lain, bahwasanya puasa itu salah satu amalan yang bisa memberikan syafaat. Datang, aku puasa, aku menjadikan dia menahan hawa nafsunya ini, maka berikan dia syafaat. Beri. Ya. Dan perhatikan jamaah, puasa ini bukan hanya puasa Ramadan, tetapi semua puasa. Bukan hanya puasa Ramadan, tapi semua puasa. Jadi hadis ini atau kalimat as-saumu junnah bukan hanya puasa Ramadan, tetapi semua puasa. Semua puasa. Baik itu puasa wajib ataupun puasa yang sunnah. Kalau puasa wajib kan puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, itu wajib, betul? Selain itu semuanya puasa sunnah. Ada puasa Syawal, ada puasa Dzulhijjah, ada puasa Muharram, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis, puasa Daud, apa lagi? Puasa apa lagi? Puasa diet. Puasa diet ibadah nggak? Hah? Bukan. Ngantum niatnya buat diet kok. Kenapa puasa? Diet. Nah, berarti nggak dapat pahala. Kenapa puasa? Ibadah sama Allah. Dietnya dapat, pahala dapat. Gitu caranya. Jangan niat puasa karena diet. Antum cuma dapat diet doang, nggak dapat pahala. Tapi niatlah berpuasa karena ibadah. Akhirnya diet dapat,
pahala juga dapat. Kalau bisa satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui, kenapa antum hanya mendayung 1 pulau saja? Giliran diskon atau giliran promo beli 1 gratis 3 antum kejar. Giliran ibadah pahala antum tidak antusias. Ya, itu menunjukkan otak kita ini masih materialistis duniawi. Kalau urusan dunia nggak mau rugi, tapi urusan akhirat cari yang ekonomis. Nah, kurang tepat. Nah, jadi itu kenapa dikatakan junnah, perisai, karena dia melindungi pelaku atau mereka yang berpuasa di 2 tempat, di dunia dan di akhirat. Di dunia menghalangi dia atau menjaga syahwatnya agar dia tidak terikut dengan syahwatnya, sedangkan di akhirat dimasukkan dia ke dalam surga dan dijaga dari api neraka. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, was-saumu, adapun yang dimaksud dengan puasa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki anil muftirat, yaitu kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari disertai niat. Harus ada niatnya. Tapi antara puasa wajib, puasa Ramadan dengan sunnah terjadi perbedaan niat. Kalau Ramadan antum wajib berniat sebelum fajar. Sementara kalau puasa sunnah boleh berniat setelah fajar selagi belum makan dan minum. Ustaz, anak nggak makan dan minum, tapi habis subuh anak datangi istri, wah batal, nggak masuk itu. Ya. Selagi belum melakukan yang membatalkan puasa, maka boleh antum langsung berniat. Misalkan azan subuh pergi ke masjid, belum makan, belum minum. Antum tahu misalkan oh ternyata hari ini masuk hari Ayyamul Bid, ya udah niat berpuasa, boleh. Ternyata Ayyamul Bidnya itu bertepatan dengan hari Senin, ya udah double puasa Ayyamul Bid dengan hari Senin, dapat 2 pahala, kan lumayan. Ya. Kan lumayan. Ustaz, tapi kalau saya niatkan dengan puasa qadha, nggak boleh. Karena antara wajib dengan sunnah tidak boleh digabung. Dari mana kita tahu wajib dan sunnah tidak boleh digabung? Salah satunya ketika adzan atau ketika iqamah, ketika seorang muadzin dia iqamah dan kita sedang melakukan sholat sunnah, maka kita dianjurkan untuk membatalkan sholat sunnah dan segera menuju sholat wajib. Karena sholat yang ibadah wajib itu lebih utama. Itu puasa. Itu pintu yang pertama, puasa. Sebentar lagi puasa. Kapan kita puasa jemaah? Hah? Kapan? Salah. Kita puasa tuh 1 Ramadan. Antum kok bingung jawabnya jemaah? Idul Fitri 1 Syawal. Antum tidak usah bingung-bingung kalau ditanya kapan puasa, 1 Ramadan. Kapan Idul Fitri? Ya 1 Syawal. Mau bulannya Maret kah? April kah? Juni kah? Tetap itu 1 Ramadan sama 1 Syawal. Antum pernah berubah nggak puasa Ramadan itu di 1 Zulhijjah gitu? Enggak kan? Ya, kecuali kalau saya tanya bulan Masehinya kapan? Ah, itu baru benar. Tapi kalau pertanyaannya kapan puasa Ramadan, ya 1 Ramadan. Mau dia duluan, ini belakangan, tetap sama-sama 1 Ramadan. Tetap hitungannya 1 Ramadan. Baik. Berikutnya, Nabi mengatakan was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara.
dan sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air itu memadamkan api. Apa maksudnya ucapan ini? Ini pintu kebaikan yang kedua. Tadi pertama puasa, sekarang yang kedua sedekah. Apa maksudnya ucapan ini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-shadaqatu mutlaqan. Yang dimaksud dengan sedekah di situ adalah sedekah secara mutlak, masuk ke dalam segala. Supaya dikatakan orang dermawan, tidak ada artinya 1 miliar itu dibandingkan dengan ada orang sedekah 100.000 tapi dia ikhlas karena Allah. Tentu jauh lebih mulia yang 100.000 daripada 1 miliar. Tapi kalau sudah 1 miliar, antum barangkan dengan niat yang tulus, inilah yang terbaik. Ini yang terbaik. Makanya kenapa beramal itu disuruh perhatikan niat dulu sebelum kita melakukan amalan. Oleh karena isyarat dalam sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada penampilan luar kalian dan kepada harta yang kalian miliki, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat pertama kali kepada hati kalian. Kenapa hati Nabi sebutkan pertama? Kata para ulama, karena hati itu tempatnya niat. Maka niat yang pertama kali dibenahi. Kalau niatnya sudah benar, baru amalnya. Kalau niat sudah benar, amal sudah benar, ini yang terbaik. Makanya jangan kemudian semangat beramal tapi niatnya tidak benar. Semangat sedekah tapi niat tidak benar. Sering
suka bagi-bagi uang supaya dikatakan orang dengan tangan dermawan. Apa manfaat? Antum habis harta, tapi antum tidak dapatkan pahala, hanya dapatkan orang memuji antum. Hari ini antum dipuji, tapi ketika antum berhenti memberikan mereka, yang datang adalah celaan, cacian, makian. Mungkin pelit. Padahal antum sudah kasih banyak. Makanya kalau bahasa Indonesia itu antum berikan nothing tulus. Nanti tidak perlu minta sesuatu. Even itu hanya sebuah pujian, sebuah terima kasih dari mereka, karena hal itu bisa merusak kebaikan yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tapi kemudian tudfi'ul khati'ah. Maka yang dimaksud dengan menghapuskan kesalahan di sini adalah khati'atu bani Adam, yaitu kesalahan yang dilakukan anak. Kita ini makhluk yang tidak pernah lepas dari dosa. Dan itulah yang Nabi SAW telah isyaratkan dalam sabdanya. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti melakukan salah, dosa. Maka kita perlu untuk mencari sebab-sebab yang bisa menghapuskan dosa. Salah satunya adalah dengan bersabar. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana api yang memadamkan, sebagaimana air yang memadamkan api. Fasyabbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam amran ma'nawi bil amri hissi. Nabi itu memberikan sebuah perumpamaan perkara yang sifatnya abstrak dengan perkara yang bisa dinalar dengan indera penglihatan. Jadi Nabi itu ketika memperumpamakan sedekah menghapuskan dosa itu atau memadamkan dosa seperti air yang bisa memadamkan api. Kenapa ini Nabi datangkan? Kata para ulama, bitaqwibil fahm, supaya orang-orang yang mendengarkan hadis tersebut mereka paham maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diantara metode pembelajaran, memberikan contoh. Jadi perkara yang abstrak kalau bisa dikonkretkan supaya orang itu bisa menalar dengan baik. Karena tidak semua orang yaitu bisa menggunakan imajinasinya untuk membayangkan sesuatu. Makanya mensederhanakan cara orang berpikir itu bagus. Jadi memberikan contoh itu jauh lebih efektif. Dan ini mudah kita terapkan kalau ingin pendidikan kepada anak usia dini. Contoh tentang tata cara wudhu. Antum kalau mau tata cara wudhu sama anak SD, sama anak PAUD, sama anak TK, ya, anak-anak tata cara wudhu Nabi pertama ini cuma dengar toh, nggak paham mereka. Antum langsung pergi ke tempat wudhu praktek. Dalam pembahasan fikih itu ada namanya fikih praktis, disuruh praktek biar tahu. Praktek sholat, baca buku seperti apa. Kalau sekedar ngomong, dia tidak bisa nalar. Nah, kalau aku ngomong sama anak SMA, dia bisa. Apalagi kelas-kelas antum sekarang ini kan, ya mahasiswa tingkat akhir. Tapi kalau untuk ngomong sama anak-anak kecil, makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala punya perkataan yang bagus. Ingat perkataan ini. Beliau pernah mengatakan, haditsun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada orang itu sesuai dengan nalar mereka bisa menangkap. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasul. Jangan sampai apa yang kau sampaikan menjadi sebab mereka mendustakan Allah, dan karena daya tangkap, daya serap yang tidak sesuai dengan apa yang penting tuh sebagai seorang guru. Makanya kalau antum tipe orang yang suka berbicara teoritis, ini nggak cocok anak ngajar TK, ngajar anak SD, atau cocok ngajarnya anak kuliah. Tapi kalau sudah ngajar PAUD, KB, TK itu lebih ke arah praktis. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, bukan loncat. Praktek kan? Orang baru anak-anak. Seperti Nabi ketika mengajarkan sahabat tata cara makan. Kan Nabi ajarkan tata cara makan. Yang pertama yang belum sambillah ucapkan habis
Setelah itu wakul biyaminik, Nabi contohkan makan dengan tangan. Wakul bimayalik, dan Nabi makan dari arah yang paling dekat. Nabi contohkan. Sehingga kata Umayyah bin Wahab, kata beliau, sesungguhnya perkara ini menjadi kebiasaan. Karena dia lihat Nabi setelah mempraktek. Contohnya, ini metode pembelajarannya seperti itu. Dan Nabi sering mendatangkan dalam hadis itu sebuah perumpamaan supaya kita paham, bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Itu pintu yang kedua, yaitu sedekah. Lalu kemudian pintu kebaikan yang ketiga, wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan seseorang yang salat di tengah malam. Salat seseorang di tengah malam ini juga dapat menghapuskan dosa. Yang dimaksud dengan salat di tengah malam itu adalah salatul lail, salat tahajud. Sebagaimana beliau kemudian membawakan firman Allah dalam surat Sajdah pada ayat yang ke-16 sampai 17, Allah mengatakan tatajaffa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahu khaufan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Dan lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Itu mereka melaksanakan ibadah, mereka melaksanakan salat. Lalu setelah itu mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Dan dari apa yang Allah rizkikan atau kami rizkikan kepada mereka, mereka infakkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian kata Allah, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah sudah siapkan balasan dari apa yang dilakukan di ayat sebelumnya. Dia sholat malam, dia bersedekah, dia berdoa, Allah siapkan. Maka disebutkan oleh para ulama, ayat ini ya, itu menguak tentang rahasia dari sholat malam. Salah satunya adalah banyak keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan sholat malam. Banyak kebaikan. Dan salah satu di antara kebaikan sholat malam itu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu puasa Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fariidhah, dan sebaik-baik salat setelah salat yang wajib salatul lail, itu salat malam, salat tahajud. Apa bedanya salat tahajud sama qiyamul lail? Kalau qiyamul lail itu artinya menghidupkan malam dengan ibadah, hanya dengan sholat. Dia mulai hidupkan malam dengan ibadah, bisa dengan baca Quran, bisa dengan zikir, bisa dengan istighfar, bisa dengan sholat, ataupun dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau sudah ngomong sholat tahajud, berarti spesifik, itu hanya sholat. Hanya sholat. Kayak seorang wanita yang haid, dia tidak dilarang untuk yang lain, tapi dia hanya terlarang untuk melakukan sholat, karena dia masih bisa melakukan ibadah yang lain. Seorang wanita di sepertiga malam terakhir, dia masih bisa berdoa, dia masih bisa beristighfar, dia masih bisa berzikir dan yang lain. Tapi kalau sholat, dia terkena dari larangan Nabi SAW ini. Nah, inilah 3 pintu-pintu kebaikan yang disebutkan. Bukan berarti pintu-pintu yang lain tidak disebutkan, itu bukan tidak penting, tapi Nabi hanya mengambil sampel yang terbaik. Yang pertama puasa, yang kedua adalah
sedekah, dan yang ketiga yaitu seorang melakukan sholat malam. Ini merupakan semua amalan yang terbaik dan ini merupakan pintu-pintu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut kepada pertemuan berikutnya. Aku lupa dihadza subhanahu wa ta'ala rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.